Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah statistik distribusi frekuensi. Yang pertama ada variabel. Pengertian variabel. Kata variabel berasal dari bahasa Inggris. Variabel dengan arti ubahan, faktor tak tetap, atau gejala yang dapat diubah-ubah dalam contoh yang telah disebutkan di muka. Nilai-nilai hasil ujian semester dari sejumlah 80 orang mahasiswa itu kita sebut variabel. Variabel pada dasarnya bersifat kualitatif namun dilambangkan dengan angka. Frekuensi. Pengertian frekuensi. Kata frekuensi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah frekuensi berarti kekerapan, kekeringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistik, frekuensi mengandung pengertian angka dalam kurung bilangan yang menunjukkan seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu berulang dalam deretan angka tersebut, atau berapa kalikah suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu muncul dalam deretan angka tersebut. Distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah yang merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja. Pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Tujuannya untuk mengatur data mentah, dalam kurung belum dikelompokkan, ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Distribusi frekuensi numerikal adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu, biasanya disajikan dengan grafik histogram. Distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu, biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, dan gambar. Istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama, ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada started class limit. Adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari lower class dan upper class. Class boundaries. Tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class dan upper class, batas atas kelas yang sebenarnya. Yang kedua, class interval atau panjang kelas atau lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang ketiga, ada midpoint atau class mark atau titik tengah, merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, menentukan rank atau jangkauan, selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Stargast. Yang keempat, menentukan interval kelas. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Yang keenam, menentukan titik tengahnya. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem Tolly atau Torus. Yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom Tolly atau Torus. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atas adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau dari bawah adalah suatu total frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Ciri yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persen. Grafik.
Yang pertama ada grafik histogram. Grafik histogram menghubungkan antara peak kelas interval dengan pada sumbu horizontal X dengan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Histogram merupakan diagram balok. Yang kedua ada grafik poligon. Menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Yang ketiga, kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Mbak Dinar. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rohman. Di sini sudah ada data nilai matematika dari 50 siswa yang belum diurutkan. Buatlah distribusi frekuensinya. Buatlah grafik histogram, poligon, dan kurva Ogive-nya. Di sini saya akan membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel dan SPSS. Yang pertama kita akan membuat di Excel dulu ya. Di sini sudah ada data yang saya masukkan. Pertama kita akan mencari N-nya terlebih dahulu. N berarti rumusnya kon A. Lalu kita blok datanya. Blok semua datanya. Nah, diketahui nilai N-nya ada 50 ya. Setelah itu kita akan mencari nilai maksimal. Untuk nilai maksimal rumusnya max. Kita blok juga semua datanya. Diketahui nilai maksimalnya 90. Lalu kita mencari nilai minimal. Untuk nilai minimal rumusnya min. Blok semua datanya. Ulang, blok semua data. Diketahui nilai minimalnya 59. Setelah itu kita mencari range. Untuk rumus range yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, diketahui range-nya 31. Setelah mencari range, kita mencari kelas. Untuk rumus kelas yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log. Karena di sini N-nya 50, maka dikali log 50. Diketahui K-nya 6,64, maka dibulatkan. Sini dibulatkan karena di sini 6,64, maka dibulatkan menjadi 7. Lalu kita mencari panjang intervalnya. Untuk P, rumusnya sama dengan nilai range dibagi K. Diketahui P-nya sama dengan 4,66, maka dibulatkan menjadi 5. Lalu kita akan membuat interval kelas. Kita buat interval kelasnya dulu. Karena di sini dimulai dari 59, maka kita mulai dari 59. Kemudian di sini kan panjang intervalnya 5, jadi dimulai dari 59, 60, 61, 62, 63.
dilanjutkan, kemudian di bawahnya 64 sampai 68, kemudian 69 sampai 73, lalu 74 sampai 78, lalu 79 sampai 83, 84 sampai 88, 84 sampai 88, lalu 89 sampai 93. Kita hitung apakah kelasnya udah ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini udah ada 7 kelas ya. Supaya lebih rapi, kita bisa masukkan rumus. Kita bisa memasukkan rumus untuk interval. Caranya, concatenate ini, lalu kita klik yang akan kita masukkan. Ini 63, kita enter. Di sini sudah ada 59 sampai 63 ya. Kita bisa kopikan ke bawah. Nah, sudah ya. Lalu kita akan mencari nilai tengahnya. Kita cari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, caranya ini 59 ditambah 63 dibagi 2. Hasilnya kita kopikan ke bawah. Ya. Setelah itu kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawah itu rumusnya dikurangi 0,5 ya. Berarti sama dengan 59 dikurangi 0,5, seperti ini. Lalu kita kopikan juga ke bawah. Lalu kita cari tepi atasnya. Untuk tepi atas itu sebaliknya, yaitu ditambah 0,5. Berarti sama dengan yang sebelah sini, 63 ditambah 0,5. Seperti ini. Lalu kita kopikan ke bawah. Seperti ini. Kita belum membuat frekuensinya ya, maka kita buat frekuensinya terlebih dahulu. Lalu kita blok yang akan kita gunakan rumus frekuensi. Blok semua datanya. Lalu gabungkan dengan interval yang sebelah sini. Lalu klik tombol
Ctrl Shift lalu Enter. Nah, udah jadi ya frekuensinya. Kemudian kita akan mencari frekuensi relatif atau yang menggunakan persen. Untuk mencari frekuensi relatif, caranya adalah jumlah frekuensi sebelah sini dibagi dengan ini N50. Agar tidak berubah, kita tambahkan string ya. Nih, lalu kita kopikan hasilnya ke bawah. Karena ini persen dan ini belum menjadi persen hasilnya, maka kita jadikan persen terlebih dahulu. Sudah ya. Sudah. Lalu kita akan mencari frekuensi kumulatif. Untuk yang kumulatif kurang dari, kan dimulai dari 0 ya, 0 lalu ditambahkan dengan 9, maka kita mulai sini 9. Lalu untuk di bawahnya kita gunakan rumus sum, tambahkan ini dengan frekuensi di bawahnya, ini dengan frekuensi di bawahnya seperti ini, lalu enter. 9 tambah 7 16 ya. Lalu kita kopikan ke bawah seperti ini. Jadi jumlah akhirnya 50. Nah, untuk yang lebih dari, kita mulai dari 50 ya. Kalau yang lebih dari itu kebalikan dari yang kurang dari, maka dikurangi. Kita gunakan rumus yang sama, sum, lalu klik ini 50 dikurangi frekuensi ininya ya. Lalu hasilnya kita kopikan ke bawah. Bentar. Hasilnya ini di copy dulu, hasilnya kita kopikan ke bawah seperti ini ya. Udah. Yang terakhir perhatikan 3 kan dikurangi 3 berarti 0, sini 0 seperti itu. Lalu kita akan membuat grafik histogramnya ya. Untuk membuat grafik histogram yang dibutuhkan adalah interval kelas dengan frekuensinya. Jadi kita blok interval kelasnya. Dengan frekuensi, lalu kita ke insert, kita pilih kolom yang ini seperti ini. Supaya lebih rapi kita bisa hilangkan garisnya, delete. Nah, karena histogram itu kan harus biasanya saling menempel ya, kita bisa ke klik kanan format data series, lalu di no gapnya kita kosongkan, lalu kita ke border color, pilih yang solid line, pilih warna putih, kita close seperti ini ya hasilnya.
Untuk memberi judulnya kita bisa ke layout, di chart title, terserah kita ingin memberi judulnya di mana. Kita bisa pilih above chart, lalu kita ganti namanya. Seperti ini. Lalu kita akan membuat grafik polygon. Untuk membuat grafik polygon yang kita butuhkan adalah nilai tengah dan frekuensi. Jadi kita blok nilai tengah dan frekuensinya ya. Nilai tengah dan frekuensi. Lalu kita bisa ke insert. Kita bisa pilih scatters. Kita bisa pilih yang ini. Seperti ini. Untuk menambahkan judul kita bisa ke layout, chart title, seperti ini. Lalu kita ganti judulnya. Seperti ini. Kemudian untuk yang kurva objek kita bisa gunakan frekuensi kumulatif dengan batas-batas kelasnya. Yang pertama kita akan membuat yang frekuensi kumulatif kurang dari. Kita gunakan batas kelas yang ini. Kita blok dengan frekuensi kumulatif yang ini. Lalu kita ke insert, pilih scatters, kita bisa gunakan line yang sama seperti ini. Kemudian untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, kita bisa ke select data. Pertama kita ganti namanya dulu, kita edit menjadi yang tadi untuk menjadi frekuensi kumulatif kurang dari, seperti ini. Oke. Lalu kita bisa add series name frekuensi kumulatif lebih dari. Kita bisa gunakan yang ini. Untuk yang Y-nya kita bisa gunakan yang frekuensi kumulatif lebih darinya, seperti ini. Oke. Lalu kita bisa ke layout untuk memberi nama chart title, above chart. Kita ganti titelnya seperti ini. Kita bisa untuk memunculkan datanya, kita bisa ke data label seperti ini. Jadi nilainya akan muncul. Nah, untuk yang tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel sudah selesai. Sekarang tinggal yang tabel distribusi frekuensi yang menggunakan SPSS. Lalu kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya menggunakan SPSS. Di sini sudah ada nilai yang saya masukkan datanya. Ada 50. Ada 50. Kemudian kita bisa ke variable view.
mengubah namanya menjadi nilai. Lalu kita buat yang baru dengan nama kelas seperti ini. Lalu pada kelas kita inputkan pada values kita inputkan mengikuti interval kelasnya. Untuk value 1, untuk kelas 1 interval kelasnya dari 59 sampai 63. Lalu yang kedua dari 64 sampai 68. Untuk kelas yang ketiga dari 69 sampai 73. Untuk kelas yang keempat dari 74 sampai 78. Untuk kelas yang kelima dari 79 sampai 83. Untuk kelas yang keenam dari 84 sampai 88. Dan untuk kelas yang terakhir, kelas ketujuh, dari 89 sampai 93. Seperti ini. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke data view. Lalu isikan sesuai kelasnya. Nilai 59 sampai 63 itu nilainya 1. Berarti pada kelas 1. Lalu 64 sampai 68 nilainya 2. Untuk 69 sampai 73 nilainya 3. Sampai 74 sampai 78 nilainya 4. Sampai 83 nilainya 5. Sampai 88 nilainya 6. Sampai 93 nilainya 7. Ini diinputkan sesuai dengan kelasnya ya. Lalu kita bisa ke analis, deskriptif statistik, frekuensis. Kita masukkan yang kelas seperti ini. Lalu kita bisa ke chart, pilih yang histogram seperti ini. Lalu continue. Kalau kita membutuhkan mean, median, mode, sum, kita bisa menggunakannya di sini. Tapi karena saya tidak memerlukannya, jadi tidak usah. Lalu oke.
kita tunggu. Nah, ini sudah keluar. Di sini ada kelasnya. Lalu di sini ada histogramnya. Lalu kita bisa memasukkan data dan tabel-tabelnya ke sini. Ada tabel yang berisi data yang sudah diurutkan seperti ini. Lalu ada juga rank, kategori atau kelas, interval kelas atau panjang interval. Lalu ada tabel yang untuk batas-batas kelas. Di sini yang dibutuhkan adalah interval kelas, tepi bawah dan tepi atas. Lalu ada tabel yang untuk titik tengah, yang dibutuhkan interval kelas dan nilai tengahnya. Lalu ada tabel distribusi frekuensinya, yang dibutuhkan interval kelas, torus dan frekuensi. Ada juga tabel distribusi frekuensi relatif, yang dibutuhkan interval kelas, frekuensi, dan frekuensi relatifnya. Ada juga tabel distribusi frekuensi kumulatif, yang dibutuhkan interval kelas, tepi bawah, tepi atas, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Ada juga grafik histogramnya di sini, grafik poligon, dan juga kurva O'Keefe. Dan juga kita masukkan penerapan di SPSS-nya seperti ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.